Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan. Begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan. Sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato. Yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu. Dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini. Hai Shirato, kau cocok jadi tentara. Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta. Katanya begitu saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa. Seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Shirato itu jadi pendeta saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita. Kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat. Dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis. Dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada bapak saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum. Bagus, dia bilang good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja. Saya bilang pada bapak saya. Oh, sudah aku tidak mau jadi insinyur. Aku mau langsung kerja saja. Dan apa yang terjadi? Dia tempeling saya saudaraku. Sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda saya peluk bapak saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. Pak, kamu siapa? Terima kasih. Kamu siapa? Ditempeling tuh Pak. Jadi aku sekarang jadi insinyur. Terima kasih ya Pak. Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Dan mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita buka hati kita katakan Tuhan, ini persembahan kami bagi Engkau ya Yesus. Kami mau memuji, kami mau menari, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima
katakan amin Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Oraba syakaretera bolaba shandera labo. Oriputukuna maretera laba syakala baratora laba syakala. Oraba shandera laba syakala laba. Mari jangan seorang pun berdiam diri. Angkat tanganmu, berkati bangsa ini. Oramo syekeretola basyera laba latasera laba. Haleluya Tuhan. Kami berkata shalom atas Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati airnya, diberkati udaranya, diberkati para pemimpinnya, diberkati rakyatnya dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya kepada Engkau Yesus. Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi damai sejahtera dan sukacita melimpah atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada di bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau punya tujuan tertentu atas kami Tuhan. Dan kami berdoa biar kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala-gembalamu Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus, kiranya kemurahan Tuhan tercurah atas mereka semua. Kekuatan yang baru Tuhan limpahkan atas mereka. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi setiap mereka dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat-saat seperti ini kami tetap bergantung kepada Tuhan. Di saat-saat ini kami berharap kepada Yesus. Sebab di dalam Engkau kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap mulut kami menaikkan pujian bagi Engkau. Biar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Allah kita menari, kita meninggikan namanya. Amin. Kita goyangkan badan kita, sebab kita menari bagi Dia, Raja di atas segala raja. Hey! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan ini hanya untukmu. Hey! Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Amin. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan kini hanya untukmu.
Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebab kami mau tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Here I bow to worship you alone. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at the cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the stars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life
Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever Hallelujah. For your name is great. For your name is so great, Jesus. We worship you at all times. We worship you with all our heart. Dengan segenap hati kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Here I am to bow down and worship you, How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all you see, how great is our God. Naikkan pujian ini dengan pengagungan, katakan, how great, amin, is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya saudara diberkati Tuhan di dalam hari-hari seperti ini. Sekalipun ada di dalam situasi yang tidak nyaman, tapi saya percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Saya percaya apa yang Anda alami adalah sesuatu yang luar biasa diberkati Tuhan. Ya. Hari ini saya akan berbicara satu topik yang dimana Anda perlu mengerti di tengah-tengah situasi seperti ini, di masa pandemi yang masih ada. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala kita menjadi orang yang merasa kayaknya udah mau give up. Kayaknya kita sudah nggak mampu lagi, terlalu capek, terlalu bosen, dan seterusnya. Barangkali ada di antara saudara yang sudah mulai bosen, sudah mulai bingung mau ngapain. Saudara, ada 3 kata ya, menurut saya ya, ada 3 kata orang Kristen tidak boleh ada di benak dan di kamusnya orang Kristen. Yang pertama adalah kata itu mustahil. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kedua, bagi yang sudah berkeluarga, kata ini tidak boleh ada. Bercerai, itu tidak boleh. Kata itu nggak ada di kamusnya Tuhan. Yang ketiga, kata yang tidak boleh ada adalah menyerah. Kecuali berserah. Karena berserah dengan menyerah tidak sama. Nah, hari ini saya akan ambil satu topik bicara soal jangan menyerah. Never give up. Di tengah situasi seberat apapun, never ever give up. Jangan pernah menyerah. Saudara, kadang-kadang di tengah situasi membuat kita letih, membuat kita lelah, membuat kita capek, membuat kita rasanya, aduh, mau apa lagi, udah bingung, udah nyerah, saudara. Apalagi ketika ekonomi terganggu, keluarga ngalamin tekanan, saudara, stres tinggi, ini yang berbahaya menurut saya. Oleh karena itu, saudara, di dalam tema saya akan bicara bagaimana saudara Anda harus terus continue perjalanan sampai selesai. Makanya kalau Anda melihat kutipan saya ini, saya katakan begini, jangan berhenti karena lelah. Tetapi barulah kita berhenti kalau sudah selesai. Nah, di dalam terjemahan atau kata yang keseharian saya pakai begini, jangan berhenti karena capek. Baru berhenti kalau sudah sampai, gitu kan. Nah, itu bahasa sehari-hari. Tapi kalau bahasa Indonesia ya, jangan berhenti karena lelah, tapi barulah berhenti kalau sudah sampai. Jadi di tengah-tengah situasi ini jangan pernah menyerah. Kita percaya di depannya ada sesuatu yang baik. Amin. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang terjadi kalau menyerah itu sudah muncul di pikiran saudara dan di pikiran saya? Believe me, kalau sudah ada kata menyerah, maka biasanya kita tidak mau mencoba apapun. Ketika pikiran menyerah itu ada, maka seluruh tubuh kita merasa kayaknya kita nggak akan mengupayakan apapun. Kita nggak mau mencoba apapun. Bahaya sekali, saudara, ketika itu muncul di pikiran saudara. That's why your mind, pikiran saudara harus dibaharui, harus dilatih. Amin. Lalu saudara, apa yang terjadi lagi kalau kita menyerah? Saya percaya kita nggak punya daya tahan. Apalagi daya juang. Karena udah nyerah. Gitu saudara, kita udah, aduh kayaknya udah dah. Keadaan begini ya udah pasrah, nyerah gitu loh saudara. Tuhan maunya bukan pasrah, bukan menyerah, tapi berserah. Karena kalau berserah itu positif. Karena kalau berserah itu punya pengharapan. Karena kalau berserah itu punya iman dan percaya Tuhan menyediakan sesuatu yang baik di depan. Amin. Tapi kalau menyerah, kayaknya sudah nggak tahu lagi ada apa di depan kita. Kita bisa putus asa, that's the basic. Itu yang membedakan antara menyerah dengan berserah. Nah, saudara, ketika menyerah ada dalam diri kita, padahal kita akan bisa menerima keadaan, menerima nasib. Karena kita tidak lagi mau akan bergumul. Dan jangan heran kita tidak menjadi orang yang kreatif. Saudara, kreativitas tidak akan pernah bisa muncul di tengah-tengah kehidupan yang putus asa, bukan? Kalau Anda sudah putus asa, bagaimana mungkin kreatif? Tapi orang yang never give up, ketika dia mau coba terus bersama dengan Tuhan, dia berserah tapi dia terus mengerjakan sama Tuhan, saya percaya kreativitas akan muncul. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, orang yang begitu putus asa atau sudah mulai menyerah, maka dia mengandalkan manusia. Entah itu sahabat, entah itu anak, entah itu suami, entah itu istri, entah itu pendeta. Saudara, dia hanya minta pertolongan, belas kasihan manusia. Nah, kalau ini dibiarkan cukup lama, kita akan semakin terpuruk, saudara. Kita akan masuk dalam sebuah lingkaran setan yang nggak tahu mana ujung pangkalnya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, saya mau ajak saudara melihat bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik di depan. Anda percaya itu? Yes. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu future
oriented, selalu ke depan. Dia bicara kepada kita, membawa kita kepada masa depan. Oleh karena itu, saya percaya kita harus hati-hati dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kalau kita mendengarkan yang salah, itu bisa mengintimidasi kita. Itu yang terjadi dengan Daud, saudara, dengan Saul maksud saya. Ketika Saul berhadapan dengan Goliat, Goliat mengintimidasi terus-menerus selama 40 hari. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. 40 hari. Satu hari 2 sesi. Berarti 80 sesi. Goliat terus mengintimidasi Saul dan Saul menyerah. Nah, itu sebabnya kita harus hati-hati. Saudara, ada sebuah cerita di Alkitab yang bernama Elia, Nabi Elia, pernah juga saudara kepengen mati karena ngalamin intimidasi dari seorang perempuan yang bernama Isabel. Saudara, bagaimana dia yang begitu dahsyat tadinya melawan nabi-nabi Baal, tiba-tiba saudara dia kepengen mati, mengalami intimidasi, dia mau nyerah. Nah, mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari kita lihat saudara ayat ini. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Seorang nabi besar seperti Elia pun punya keinginan mati. Dan dia bilang, cukuplah itu, katanya. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Anda bisa bayangkan, saudara, orang yang begitu dahsyat tadinya mengalahkan nabi-nabi Baal, bisa tiba-tiba kepengen mati. Hanya karena intimidasi. Artinya, saudara, Anda hati-hati kalau kita bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa karena intimidasi masalah, intimidasi orang-orang di sekitar kita, bisa membuat kita mau berhenti, bahkan kita rasa udah mau nyerah aja. Be careful, saudara. Jadi, saudara, saya menunjukkan tokoh-tokoh di Alkitab yang juga mau menyerah, bukan berarti kita itu ada pembenaran. Bukan itu maksud saya, saudara. Tapi kita mau belajar bagaimana mereka akhirnya bangkit dan mereka kembali masuk di dalam kekuatannya Tuhan. Nah, yang kedua kita akan melihat, tokoh yang kedua adalah yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis pun ingin menyerah. Saudara pernah ingin menyerah waktu dia ada di dalam penjara. Saudara, ada ayatnya, mari kita melihat di dalam Matius pasal 11, ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan begini, di dalam penjara. Coba katakan sama saya, di dalam penjara. Ya, di mana? Di dalam penjara. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu dikatakan, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Saya berhenti sebentar di ayat yang ketiga. Menarik, saudara, ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, dia mengutus muridnya untuk tanya kepada Yesus. Dan bertanya begini, apakah engkau adalah Mesias itu? Atau masih mesti ditunggu lagi yang lain? Dia mulai meragukan Mesias. Nah, yang menarik adalah, di pasal-pasal sebelumnya di dalam kitab Matius, kita melihat bahwa yang membaptiskan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis tahu benar ini adalah Mesias dan dia melihat Roh Kudus turun di atas kepala Yesus dengan wujud seperti burung merpati. Artinya dia tahu benar ini Yesus. Dia tahu benar ini Mesias. Tapi kenapa sekarang dia mulai meragukan itu? Oleh karena dia ada di dalam penjara. Nah, memang di Alkitab tidak dicatat, saudara. Saya juga punya keyakinan, saya melihat bahwa di dalam penjara ini, saudara, dia mungkin timbul dalam ketakutan, saudara. Kecewa dengan Yesus. Kok Yesus begini? Dia yang sudah berbuat sesuatu yang luar biasa buat dia, berseru-seru, tapi dia ngalamin penjara. Nah, kita lihat ayat yang keempat. Yesus menjawab kepada murid-muridnya begini. Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
Saudara, kekecewaan yang ada pada Yohanes Pembaptis barangkali kemungkinan karena Yesus tidak membesuk dia waktu dia ada di dalam penjara. Padahal dia sudah dimelayani dan dia sudah membaptis Yesus sendiri bahkan. Bayangkan saudara, jangan sampai Anda dan saya di dalam pelayanan yang sudah begitu dahsyat, lalu kemudian menyerah karena kekecewaan, kita bisa undur dari Tuhan. Be careful. Tokoh yang ketiga saya mau ajak saudara melihat adalah seorang yang bernama Paulus. Barangkali Anda bertanya, apa Paulus pernah putus asa? Yes, Paulus pernah mengalami putus asa. Saudara, mari kita lihat ayatnya di dalam 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami. Saudara, ketika orang mengalami penderitaan, kalau saya bawa contoh tadi, Elia mengalami intimidasi, Yohanes Pembaptis karena kecewa, sedangkan Paulus mengalami penderitaan. Penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami, kata Paulus, begitu besar, begitu berat. Saudara, hamba Tuhan, pendeta banyak ngalamin ini loh. Karena beban yang luar biasa di dalam pelayanan, tekanan yang luar biasa, bisa putus asa loh. Oh ya, jangan heran kenapa di Amerika ada pendeta bunuh diri. Ya, stres. Gitu loh. Dan saya berharap saudara bisa memahami sekarang betapa stresnya seorang gembala, ya Pak Roni ya. Nah, ini yang perlu saudara untuk kita bisa melihat bagaimana kita belajar untuk tidak menjadi stres. Nah, saudara, dikatakan demikian, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah, katanya, putus asa juga akan hidup kami. Wow, orang sekelas Paulus bisa putus asa? Aha. Saudara, saya kasih contoh tiga tokoh ini, tapi kemudian mereka bangkit. Karena memang tidak boleh ada kata menyerah di antara orang percaya. Katakan amin. Ya, nah saudara yang dikasihi, itu sebabnya seorang hamba Tuhan, kadang-kadang saudara dia harus berhadapan dengan jemaat yang beragam, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu keluarga, lalu tekanan masalah pribadinya, dan banyak hal. Dan itu sebabnya kita harus belajar, saudara jemaat yang dikasih Tuhan, saya dorong Anda untuk belajar mengasihi gembalamu. Untuk belajar memperhatikan gembalamu. Untuk memperhatikan bagaimana pemimpinmu memimpin dengan begitu nggak gampangnya, saudara. Ya, mungkin gembala tidak pernah mau cerita apa yang dia alami, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kita perlu mendukung mereka. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi, kita akan melihat tipsnya sekarang bagaimana saudara dan saya untuk tidak pernah menyerah. How? Bagaimana caranya supaya kita tidak gampang give up, tidak gampang menyerah. Anda siap? Baik. Yang pertama, kalau Anda mau menjadi orang yang tidak mudah untuk bisa menyerah, pilih apa yang Anda dengar. Nggak semua Anda boleh dengar. Nggak semua Anda perlu dengar. Itu saudara. Berita-berita sekarang yang berseliweran, Anda bisa tahu bagaimana saudara ketika COVID pertama kali mulai muncul, berita yang berseliweran membuat kita bingung, ketakutan, dan macam-macam. Sekarang kita sudah makin cerdas untuk menerima berita nggak sembarangan. Betul nggak saudara? Nggak sembarangan kita mau dengar. Gitu loh saudara. Nah oleh karenanya saudara, apa aja kita dengar dan akhirnya kita menimbulkan rasa takut. Iya toh? Makanya kenapa di COVID, di awal COVID, apa aja kita dengar, kita terima, wah saudara, bahkan ditawarin apa, jamu, ditawarin vitamin, ditawarin makan ini, beli semua saudara. Mau tahu kenapa? Karena kita nggak ngerti saudara. Waktu itu apalagi tahap-tahap awal ya. Tapi sekarang kan kita sudah mulai mendapat edukasi, kita semakin lebih mengerti. Nah saudara, Bartimeus adalah contoh seorang yang buta, pengemis di pinggir jalan. Saya mau tanya, kalau seorang buta, pengemis, di pinggir jalan, pasti dia akan mendengarkan teman-temannya yang juga di dalam kelompok yang sama, bukan? Tapi yang menarik adalah seorang ini yang bernama Bartimeus tidak sembarangan mendengar. Dia memilih untuk mendengar. Kalau setiap orang ini, saya percaya ini adalah pengertian saya ketika saya membaca ayat ini. Buat saya Bartimeus adalah orang yang luar biasa. Dia punya pilihan untuk memakai telinganya mendengar teman-temannya yang senasib dengan dia. Dan saya percaya cerita-ceritanya pasti tidak ada yang membangun. Ya, saudara, bagaimana mereka merenungi nasib mereka. Tetapi dia punya pilihan untuk mendengar kalau orang lewat di pinggir jalan menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Orang timpang, orang lumpuh, orang kerasukan, orang yang pendarahan, orang kusta. Dia dengar orang bersaksi. Lalu dia mulai berpikir, siapa orang ini?
yang bisa menyembuhkan. Kalau demikian ada harapan buat saya. Saudara, dengar yang benar itu menimbulkan pengharapan. Halo, amin. Makanya Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Allah, firman Kristus. Nah, sekali waktu Yesus lewat persis di pinggir jalan di mana dia ada. Dan dia langsung tahu inilah orang yang sering aku dengar. Dari mana? Karena dia dengar cerita kesaksian itu. Makanya dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya, kamu mau apa? Aku mau sembuh. Nah, dia bisa langsung tahu apa yang dia mau. Karena dia dengar itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari Anda perhatikan apa yang saya mau sampaikan di dalam tulisan ini. Perhatikan, apa yang Anda dengar akan mempengaruhi proses Anda berpikir dan menentukan pilihan-pilihan Anda. Saya ulangi sekali lagi, apa yang Anda dengar mempengaruhi proses berpikir dan penentuan pilihan-pilihan Anda. Jadi hari ini saya mau mengajak saudara, hati-hati dengan apa yang Anda pikir. Train your thoughts. Latih pikiran saudara untuk terus fokus kepada firman Tuhan. Amen. Telinga diberikan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran. Ya. Mari kita melihat saudara slide berikut ini, saudara, atau gambar berikut ini. Apa yang Anda dengar akan mempengaruhi pikiran. Pikiran akan mempengaruhi perasaan. Perasaan akan mempengaruhi reaksi-reaksi dan respons Anda. Dan respons Anda akan mempengaruhi sikap Anda. Dan sikap Anda akhirnya akan menentukan pilihan. Dan pilihan akan menentukan keputusan. Dan keputusan akan menentukan tindakan. Dan tindakan akan membawa hasil. Anda bisa melihat bagaimana dari mendengar sampai kepada hasil. Whatever you listen, apa yang Anda dengar, itu akan mempengaruhi pikiranmu. Pikiran-pikiranmu akan mempengaruhi perasaanmu. Perasaanmu ini akan menentukan reaksimu, responsmu nanti. Respons-responsmu ini akan menentukan sikap Anda di dalam menjalani kehidupan atau menghadapi persoalan. Dan akan menentukan pilihan-pilihan, keputusan Anda, tindakan Anda, dan hasil. Hati-hati, saudara. Jadi, saudara perlu perhatikan yang dengar. Amen? Yang kedua. Yang kedua yang Anda harus perhatikan adalah jangan bereaksi, tapi merespons. Ada dua hal yang berbeda, saudara. Yang satu adalah bereaksi, yang satu merespons. Bahasa Inggris tidak ada yang namanya reactability. Yang ada adalah responsibility. Sebuah tanggung jawab dimulai dari ability to response. Kemampuan untuk merespons, bukan reactability. Kemampuan untuk bereaksi. Kemampuan untuk merespons. Apa bedanya? Kalau reaksi, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, langsung Anda melakukan sebuah reaksi. Tanpa mikir, tanpa jeda. Makanya jangan heran, ada orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen, dengar khotbah, kok bisa melakukan tindakan dan ngomong seperti itu? Karena dia bereaksi. Sehingga banyak orang bilang, di mana tuh ayat Alkitab yang dia selama ini dengar? Kemana itu khotbah yang dia dengar? Kok bisa begitu? Karena itu reaksi. Ketika dia dengar anaknya, dia dengar istrinya, dia dengar usahanya, ngalamin ini, ngalamin itu, dia langsung bereaksi. Entah dia nangis, entah dia marah, entah dia banting pintu, dan seterusnya. Atau dia mengambil tindakan-tindakan yang salah, itu karena reaksi. Tapi respons adalah Anda belum melakukan sesuatu, mikir dulu gitu. Ada pertimbangan, ada pemikiran, apa kata firman. Anda nggak langsung serta-merta melakukan sesuatu. Nah, itu adalah respons. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat, saudara. Ketika Anda menerima informasi, ketika Anda punya informasi, ataupun satu peristiwa, kalau Anda bereaksi, maka Anda artinya, Anda itu membiarkan emosi Anda mengalahkan pikiran Anda, dan mengalahkan akal sehat Anda, dan firman yang selama ini ada. Dan emosi itu lebih dominan. Sehingga pikiran tidak ada kesempatan, akal sehat tidak ada kesempatan, firman Tuhan tidak ada kesempatan untuk menyatakan sesuatu. Dan akibatnya, saudara, itu menentukan sikap saudara dan tindakan-tindakan yang bisa merusak dirimu dan diri orang lain. Diri kita sendiri dan orang lain. Sementara kalau respons adalah ketika ada informasi, ketika ada peristiwa, kita respons, artinya apa? Pikiran dan akal sehat kita dan firman Tuhan mengalahkan emosi. Dia lebih kuat, dia lebih bisa mengendalikan emosi kita. Dan akhirnya sikap kita, tindakan kita adalah membangun. Nah, itu yang membedakan, saudara. Jadi jangan bereaksi, tapi kita merespons. Supaya kita tidak gampang nyerah. Makanya kalau kita bereaksi terus kita bisa nyerah. Karena emosi kita semakin dominan. Halo, amin. Oke, tips yang berikutnya. Tips yang berikutnya adalah tips yang ketiga. Saudara, bagaimana supaya saudara tidak putus asa? Yang ketiga adalah begini.
Jangan pernah putus asa untuk tetap berdoa dan menantikan jawaban Tuhan. Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak segera menjawab doamu. Nah, kadang-kadang nggak langsung berdoa langsung dijawab, tidak. Kadang-kadang bahkan Tuhan menjawab Anda mengatakan tidak. Salah satu jawaban doa kita adalah tidak dari Tuhan. Itu jawaban. Betul nggak, saudara? Kalau anak minta sesuatu sama ayahnya, terus dia minta, "Pak, boleh nggak?" Ini bapaknya bilang, "Nggak." Ya itu jawaban. Nah, seringkali yang kita mau adalah jawaban yang sesuai dengan kita. No, nggak harus seperti itu, saudara. Kalau Tuhan bilang tidak, that is the answer. Saudara, berdoa itu jangan putus asa. Artinya dengan berdoa punya harapan, punya iman. Kita bukan cuma sekedar berdoa mengangkat doa kita saja, tapi kita berdoa, kita percaya. Makanya adalah kita berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dari situ saya bisa mengatakan demikian, saudara. Doa tidak besar kuasanya, kecuali doa yang disertai dengan iman. Dan didoakan oleh orang benar. Doa orang benar disertai dengan keyakinan besar kuasanya. Bisa katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah putus asa kita berdoa. Bukankah ada kisah di Alkitab seorang yang tidak jemu-jemunya minta pertolongan dari seorang hakim? Bukankah Hana yang nggak punya anak juga berdoa tidak jemu-jemunya, saudara? Sampai Tuhan menjawab. Bapak Ibu Saudara, barangkali Anda hari ini sedang ada permohonan doa, sedang menanti-nantikan Tuhan. Jangan putus asa. Jangan bilang, kok Tuhan tidak menjawab. No, sebelum Tuhan menjawab doa dan keinginan kita, seringkali Dia membentuk kita terlebih dahulu. Yes, saya ulangi. Sebelum Tuhan menjawab doa-doa kita dan permohonan kita dan keinginan kita, Tuhan seringkali membentuk kitanya terlebih dahulu. Si pendoanya terlebih dahulu dibentuk. Why? Kenapa ini penting? Karena sebelum kita bisa menerima semua berkat dari Tuhan, kita harus pastikan bahwa kita sanggup menerimanya itu. Saudara, bayangkan nggak, saudara, kalau kita berdoa minta 100 M untuk kehidupan kita. Kita berharap kita punya 100 M. Misal, ini cuma misal. Tapi kitanya sendiri nggak siap untuk 100 miliar. Ini akan merusak kita, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ayo jangan pernah putus asa. Kalau Anda lagi berdoa, lagi berpuasa, lagi menantikan jawaban Tuhan, teruskan. Sampai Tuhan betul-betul, saudara, menjawab. Sampai Anda tahu tidak. Daud ketika anaknya meninggal dengan Bathsheba, dengan hasil hubungan yang hubungan gelapnya, affair-nya. Nah, anaknya, saudara, Tuhan katakan dia akan mati nih, anak sakit. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia doa puasa, saudara. Sampai Tuhan bilang pada akhirnya anak itu mati. Dia tahu itu jawaban Tuhan. Tuhan tidak mau anak ini sembuh, mati. Ya udah, dia selesai. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ayo seperti Paulus dan Silas yang ada dalam penjara, tetap berdoa sampai Tuhan menjawab. Katakan amin. Yes. Yang keempat. Yang terakhir, yang keempat adalah saudara dan saya harus belajar fokus kepada Tuhan. Coba katakan fokus kepada Tuhan. Amin. Gini, di tengah para masalah, kita bisa fokus kepada masalah. Ingat, ada satu prinsip fokus. Apa itu prinsip fokus? Apapun yang Anda fokuskan, pasti berkembang. Saya ulangi, apapun yang Anda fokuskan, pasti berkembang. Kalau Anda fokuskan kelebihan orang, maka kelebihan itu yang Anda akan lihat muncul dalam diri orang itu. Tapi kalau Anda fokus pada kekurangannya, kekurangannya muncul. Nah, ambil contoh yang paling gampang kehidupan sehari-hari. Pernah nggak Anda begini? Lagi kepengen beli motor atau beli mobil. Katakanlah mau beli mobil. Merek tertentu, model tertentu, saya nggak sebut merek dan nggak sebut model. Ya, model tertentu, merek tertentu, warnanya biru. Anda udah fix mau beli itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba di jalan Anda sering ketemu mobil yang mereknya itu yang Anda mau, jenis itu warna biru, itu muncul. Sehingga Anda bilang, kok banyak ya? Pernah nggak ngalamin gitu? Saudara mau tahu kenapa? Karena sekarang Anda fokus, karena di pikiranmu adalah mobil merek itu, jenis itu, warna biru. Jadi ketika mobil yang ada di pikiran itu mulai muncul, lewat di depan saudara, Anda mulai perhatikan, karena itu fokus. Tapi kalau dulu nggak ada fokus seperti itu, padahal udah sering lewat, Anda nggak akan lihat. Why? Because you don't focus it. Nah, hal yang sama, ketika Anda terus fokus kepada masalah, masalah ini akan memberikan efek kepada saudara, sehingga Anda mulai bersungut, Anda mulai kecewa, Anda mulai takut, Anda mulai khawatir. Kita semua akan menjadi seperti itu, karena kita fokus ke sana. Makanya, saudara, kenapa orang Kristen sulit bersyukur?
sulit menyembah Tuhan, sulit memuji Tuhan. Ada orang Kristen yang sulit seperti itu karena fokusnya waktu memuji bukan Tuhan, waktu menyembah bukan Tuhan, tapi fokusnya ke masalah. Makanya dia susah memuji, susah menyembah. Nah, hari ini saya mau ajak saudara, alihkan fokus Anda dari masalah kepada Tuhan. Nah, ketika Anda fokus kepada Tuhan, jangan heran waktu Anda memuji Tuhan, Anda akan lepas memuji Tuhan. Waktu Anda menyembah, akan menyembah luar biasa. Bahkan Anda bisa mengucap syukur. Sebuah cerita di Alkitab dalam 2 Tawarikh 20, kita nggak usah buka. Cerita tentang bagaimana seorang raja bernama Yosafat dikepung oleh 3 raja. Bapak ibu saudara, Bani Amon, Bani Moab, dan satu lagi Meunim. 3 sekaligus berperang melawan dia. Apa yang dia lakukan? Dia fokus kepada Tuhan. Dia cari Tuhan, saudara. Keluarga, semua dia cari Tuhan. Dan itu yang membuat akhirnya Tuhan turun tangan. Hari ini Bapak Ibu, apa yang Anda fokuskan? COVID, pandemi, masalah, keuangan, yang timbul adalah ketakutan. Anda tidak tahu nanti ekonomi Indonesia kayak apa, Anda akan ketakutan, khawatir. Dan kalau udah seperti gini, kita tidak akan enjoy, kita tidak akan bisa melihat realitas Tuhan dalam hidup kita. 4 hal saya mau bagikan sama saudara tadi, pilih apa yang Anda dengar. Saudara, jadikan saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah Anda bereaksi. Tapi biarlah Anda merespons. Amen. Dan biarlah saudara jangan putus asa di dalam menantikan doa saudara, jawaban doa saudara. Jangan putus asa terus. Dan Anda perlu belajar fokus kepada Tuhan. Saya percaya 4 hal ini membuat Anda tidak menyerah. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan tidak ada satu kata menyerah di dalam kamus kami. Yang ada adalah kemenangan, kebangkitan, bahkan terobosan demi terobosan yang terjadi. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau terus belum selesai dengan mereka. Bekerja, sempurnakan firman ini. In Jesus' name, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. God bless you. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita persiapkan diri kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari persiapkan roti, mari persiapkan anggur di rumah masing-masing. Kita pujikan, naikkan lagu ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
roti sambil bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur buat kasih dan pengorbanannya. Mari bersyukur buat pemeliharaannya, penyertaannya hari lepas hari dalam hidup kita. Bersyukur buat semua yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Dia sumber kekuatan atas hidup kita. Tuhan, Kau menilik setiap kami umat-Mu. Kalau ada yang lemah, beri kekuatan yang baru ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Melihat terus apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Mengingat kematiannya. Di sana semua dosa kita, kutuk, sudah digantikan dengan berkat. Biar kehidupan Tuhan yang ada di dalam darahnya itu mengalir atas kita. Tuhan, terima kasih buat darah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami terima kehidupan Tuhan saat kami meminumnya. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang datang dari Bapa kita di surga. Terbukalah saat ini ya Tuhan, pintu surga Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu. Kekuatan Tuhan dilimpahkan atas mereka. Penyertaan pemeliharaan Tuhan sempurna. Penyediaan Tuhan sempurna atas umat-Mu. Tuhan, keluar masuk umat-Mu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Diberkati rumah tangga demi rumah tangga mereka. Karuniakan kerukunan ya Tuhan atas umat-Mu. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati usaha, bisnis, pekerjaan umat-Mu Tuhan. Biar mereka terus hari ini, ke depan ini, mereka terus mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Oh mari Tuhan Kau bekerja atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, dari kelimpahan-Mu sendiri Tuhan memberkati umat-Mu. Berkati anak-anak, berkati cucu-cucu mereka ya Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita dan kebenarannya menyertai umat-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang percaya diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Amen. And all the sing. How great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me. How great is our God. And all the sing. How great is our God. Sekali lagi katakan how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all the sing, how great, and all the sing, and all the sing, how great, and all the sing, and all the sing, how great, how great is our Tuhan memberkati setiap kita. Amin.